Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah pemirsa, bertemu lagi bersama saya Jihan Nabila Kokalo, tentunya di Hasanah, program yang hadir untuk membawakan pembahasan yang mendalam dan bermakna tentang agama Islam, serta memberikan pemahaman yang luas tentang ajaran-ajaran agama ini. Tentunya pemirsa, saya seperti biasa tidak sendiri ya di studio yang luas ini. Hari ini kita sudah bersama teman-teman dari Pemuda Remaja Masjid Al-Jufri Malendeng. Tepuk tangan dulu untuk kita dong. Oke, Masya Allah. Teman-teman di sini apa kabar semuanya? Baik ya, Alhamdulillah. Semangat gak? Excited gak hari ini? Oh ya, walaupun tidak dijawab sebenarnya aura-aura semangatnya sudah terasa nih sampai di depan sini. Nah, oke pemirsa TVRI dimanapun Anda berada dan teman-teman, pernah gak sih ketika kita ada dapat ilham gitu, dapat hidayah bahwa pengen nih nyebarin kebaikan, pengen untuk mulai share, misalnya lihat postingan Ustadz di potongan-potongan di TikTok kah, di IG Reels, tapi kayak ngerasa aduh takut nih pas di post di story tapi entar dibilang sok suci lah, atau merasa belum pantas untuk melakukan hal itu karena kita memang sadar diri kita masih manusia biasa yang melakukan banyak dosa mungkin setiap harinya. Nah, jika pernah merasa demikian, maka tepat sekali karena hari ini Hasanah membahas dakwah cerdas di era modern. Tepuk tangan dulu dong. Oke. Dan tentunya dengan bintang tamu kita juga yang luar biasa yang sudah hadir bersama kita di sini. Di sebelah saya sudah ada Ahmad Syahid Kokalo. Assalamualaikum, bro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Ini by the way panggilnya enak bro, kak atau abang? Panggilnya Kak aja kali ya. Kak, iya. Kak apa nih? Kak Ahmad. Kak Ai. Oke, Kak Ai. Jadi kita sudah bersama Kak Ai di sini pemirsa. Jadi kalau mungkin ini sudah banyak sih digunakan, tapi tetap saya akan gunakan. Tidak kenal maka tidak sayang, maka dari itu sebelum kita jauh ke pembahasan kita akan kenalan dulu nih, mencoba mengenal siapa sih Kak Ahmad atau Kak Ai yang ada di depan kita ini. Jadi Kak Ai ini kalau saya dengar-dengar ya, menurut informasi yang saya baca, Kak Ai ini dulu punya latar belakang waktu SMP dan SMA menghabiskan waktunya di pondok pesantren Arafah Bitung selama 6 tahun, betul ya? Iya. Masya Allah, soalnya kakak kelas saya dulu di pondok, saya juga mondok di situ. Nah, kemudian juga saat ini juga masih menjadi mahasantri menempuh pendidikan S1 ya, di Universitas Kiai Haji Abdul Halim Mojokerto, betul, dengan program studi atau jurusan KPI. Komunikasi penyiaran Islam. Masya Allah, kalau dengar komunikasi penyiaran Islam berarti masih sangat selaras dengan tema kita hari ini, yaitu dakwah cerdas di era modern. Oke Kak Ai, mungkin nanti seiring berjalannya waktu kita akan lebih mengenal Kak Ai, tapi kita langsung saja ya, tidak berlama-lama. Ini teman-teman sudah penasaran nih apa yang akan kita bahas hari ini. Oke, jadi Kak Ai, kita masuk ke pertanyaan pertama ya, kita santai-santai ringan-ringan dulu. Kak Ai ini kan juga belakangan ini sedang mulai membuat konten, atau mungkin sudah lama, tapi belakangan ini saya melihat konten-konten dakwanya mulai bertebaran di beranda saya ya. Jadi ya gimana Kak Ai memulai semua itu? Memulai semuanya. Sebelum saya mulai, sebelumnya alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Bagaimana saya memulai semua dan memulai untuk membuat konten-konten di media sosial. Sebenarnya awalnya itu tuh mulai dari channel YouTube. Jadi kan setelah masa kelulusan SD tuh kelas 6, masa kelulusan SD menuju masa-masa di dalam masa-masa pengangguran itu, menunggu ke masa SMP. Masuk SMP pengangguran. Ya, karena apa ya, ada rasa bosan gitu, ada rasa jenuh, kemudian karena ada juga ketertarikan dalam dunia videografi, akhirnya memutuskan untuk membuat channel YouTube. Nah, channel YouTube itu awalnya diisi dengan konten-konten vlog keseharian, walaupun
mungkin kesehariannya tidak semenarik itu, tapi untuk mengabadikan momen, dan awal niatnya justru tidak untuk berdakwah, tidak ada terpikir sama sekali untuk membuat konten nih untuk dakwah di sosial media. Tapi awalnya ya cuman just for fun. Jadi setiap upload video tuh pasti ada hashtag just for fun gitu. Buat senang-senang aja. Buat senang-senang aja gitu. Iya. Jadi kemudian setelah itu akhirnya SMP alhamdulillah bisa masuk ke pondok pesantren Arafah di Kota Bitung, dengan kemudian belajar agama di sana, mengetahui tentang nilai-nilai agama dalam agama Islam. Ada satu turning point yang mana kemudian saya memutuskan untuk berdakwah lewat video. Saya pikir ini menjadi hobi saya, dan dengan hobi ini mari kita manfaatkan untuk berdakwah di sosial media. Ada satu hadis yang kata Nabi SAW, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan daripadaku walaupun satu ayat. Di dalam hadis yang lain Nabi SAW juga bersabda, "Khairun nas anfa'uhum linnas." Itu kemudian hadis-hadis yang mendorong saya bagaimana hobi membuat video ini dijadikan ladang untuk berdakwah di sosial media. Masya Allah. Jadi dari yang awalnya cuma hobi just for fun, tapi kemudian dengan ada lingkungan pondok juga yang akhirnya Kak Ai tempati waktu di pondok, Betul. mendorong untuk membuat gimana ya untuk ini hobinya tapi dijadikan media juga untuk dakwah. Iya. Oke, kita menarik ya, dari just for fun tiba-tiba dakwah. Dari just for fun jadi just for dakwah. Just for dakwah, Masya Allah. Nah Kak Ai kemudian kalau kita sudah tahu nih Kak Ai memulai dari yang awalnya ternyata hobi, kemudian ditarik menjadi sesuatu yang bisa ternyata bisa dipakai buat dakwah. Mari kita masuk ke tema kita hari ini, yaitu dakwah cerdas di era modern. Kita mungkin bisa kita bagi beberapa part. Kita tarik pertama dulu satu kata, yaitu dakwah. Dakwah walaupun tadi sudah di-mention sedikit, dakwah itu ya sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat, tapi kita pengen tahu nih, apa sih sebenarnya dakwah itu? Mungkin Kak Ai bisa definisikan dari juga ilmu yang Kak Ai udah dapat dari belajar menjadi seorang mahasantri gitu. Apa dakwah itu? Baik, dakwah itu secara umum, definisi umum kita ketahui, dakwah itu mengajak orang-orang kepada kebaikan. Dakwah itu kan dari berasal dari bahasa Arab, da'a yad'u, yang berarti mengajak, memanggil. Kalau dalam bahasa Inggris didefinisikan da'a yad'u itu dengan invitation, undangan. Jadi kita membuat undangan untuk mengajak orang-orang ini ke jalan Allah, dan kita rancang sedemikian rupa undangan itu kita sampaikan kepada target yang menjadi orang-orang yang menjadi pendengar dakwah kita. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala mendefinisikan dakwah ini dengan bahasa yang sangat indah. Dalam Quran surah An-Naml, Allah berfirman, "Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah." Kita coba pahami kata per kata dalam kalimat di ayat ini. Yang pertama, ud'u, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk berdakwah, untuk panggillah mereka kemana? Ini yang menjadi titik fokus kita, ila sabili rabbik, ke jalan Allah. Jadi kita tuh nggak memanggil orang-orang untuk masuk surga, karena kita sendiri belum ada jaminan untuk masuk surga. Kita sendiri belum pasti masuk surga dalam perjalanan kita. Maka kita panggil orang itu, dijelaskan dalam ayat ini, ila sabili rabbik. Tujuannya adalah mengajak orang, memberikan undangan kepada orang untuk kemudian masuk nih ke jalan Allah. Nah, nanti setelah orang itu datang di dalam jalan itu, maka kemudian dia ada yang mungkin melewati jalan itu dengan berlari, ada yang berjalan, ada yang naik mobil misalnya, atau ada yang naik sepeda motor dan lain sebagainya. Oke, menarik. Jadi kita nggak perlu untuk nggak perlu maksa orang yang mungkin memang proses hijrahnya atau proses di jalan ini tuh masih lambat, ya udah ya. Betul. Yang penting tugas kita tadi apa? Mengajak dia ke jalan Allah. Nah, lanjutan ayatnya kemudian bagaimana kita mengajak mereka? Yang pertama kata Allah, bil hikmah. Apa itu hikmah? Dengan bijaksana. Kita menyampaikan dengan cara yang baik, cara yang lembut, sehingga mereka ikut bukan karena keterpaksaan,
tapi gerakan atas izin Allah, mereka diberikan hidayah oleh Allah dan kemudian ikut ke jalannya. Ini sangat disayangkan, mohon maaf, karena banyak ada salah satu hadis yang sering terjadi misconception di antara kita, sering terjadi salah tafsir di antara kita, yaitu hadis, termasuk saya waktu pertama kali dengar hadis itu, kata Nabi SAW, kalau nggak salah ini hadis riwayat Baihaqi, Imam Baihaqi, kata Nabi SAW, qulil haq walau kana murran, katakan yang baik walaupun itu pahit. Orang kemudian beranggapan dalam hadis ini, katakan saja, aku tidak peduli, yang penting aku sudah sampaikan, entah dia mau sakit hati atau dia mau dongkol kemudian membenci sama kita, yang penting kita sudah sampaikan kebaikan. Tapi setelah kita melihat kembali yang diajarkan dalam Al-Quran, bahwa berdakwah itu bil hikmah, dengan bijaksana. Kita dekati dia, kita pahami keadaannya seperti apa, kemudian kita sampaikan nasihatnya bil hikmah. Nah, konteks dalam hadis ini, qulil haq walau kana murran, sebenarnya apa yang dimaksud di dalam kata murran ini, pahit. Jadi sebenarnya konteksnya adalah kita katakan yang benar walaupun itu pahit kepada orang yang menyampaikannya. Oh, justru orang yang menyampaikan pesan Jadi itu. bukan pahit untuk orang yang disampaikan. Oke. Nah, konteksnya kalau bisa kita ambil konteks, itu tuh kayak misalnya kita mau jualan iPhone nih. iPhone bekas kan? Oke. Kita jualan iPhone bekas, kita harus kasih tahu iPhone ini pernah jatuh, atau iPhone ini tuh emailnya udah nggak bisa lagi, jadi Atau udah nggak bisa. Wi-Fi only. Iya, Wi-Fi only. Nah, kita harus kasih tahu walaupun itu pahit untuk kita, walaupun ketika kita kasih tahu, harga iPhone itu kemudian menjadi turun. Oke, jadi ternyata itu pahitnya untuk kita, bukan untuk orang lain. Kita udah lebih udah seru nih pemahamannya, tapi kita harus tahan dulu teman-teman dan pemirsa yang ada di rumah, karena kita harus menunggu yang satu ini. Setelah yang satu ini. Nyobain belanja dulu ke mall. Beras, gula pasir, kopi, tepung. Quality is or recipe. Sale. Di mana sih harus belanja? Loh, kok malah keluar? Pakailah bahasa Indonesia yang baik dan benar, biar saya tidak tersesat. Aku baru aja nonton satu video yang benar-benar bikin aku merinding saat nontonnya. Ini adalah salah satu fenomena saintifik dalam Al-Quran dan menunjukkan betapa indahnya bahasa Al-Quran. Dalam Quran surah Yasin ayat 40, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Matahari tidak akan dapat mendahului bulan dan tidak pula malam dapat mendahului siang. Wa kullun fi falaki yasbahun." Dan keduanya tetap mengorbit pada jalurnya. Kemudian dalam video itu dijelaskan tentang palindrom. Apa itu palindrom? Adalah satu kata yang ketika dieja dari depan ke belakang mempunyai kalimat yang sama. Ana, race car, walaupun dibaca dari belakang tetap race car. Itu hanya kata-kata yang biasa, tapi berbeda dengan ayat kullun fi falaki yasbahun. Kaf, lam, fa, ya, fa, lam, kaf. Agak agus memang. Subhanallah. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, dan teman-teman dari PRM Al-Jufri Malendeng yang masih setia bersama kita di studio. Oh ya teman-teman, masih ingat gak sih tema kita hari ini apa? Oke, saya ingatkan kembali, dan mungkin masih banyak pemirsa di rumah yang baru bergabung bersama kita. Hari ini di Hasana kita membahas dakwah cerdas di era modern, masih bersama narasumber kita Kak Ahmad Syahid Kokalo. Oke, tadi mungkin kita masih agak kegantung nih tentang sampaikanlah yang pahit walaupun
itu sampaikanlah yang benar walaupun itu pahit. Iya. Nah, mungkin bisa dilanjut nih Kak. Nah, jadi ya seperti itu, konteksnya adalah kita misalnya mau menjual barang dan kita harus katakan sebenar-benarnya tentang barang itu walaupun sebenarnya pahit buat kita. Nah, kemudian lanjutan ayatnya tadi bil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Ini kemudian 3 definisi dakwah. Yang pertama, kita ajak mereka ke jalan Allah dengan cara apa? Bil hikmah, dengan bijaksana, wabil mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihat yang baik. Masya Allah, kita sudah mendapatkan definisi dakwah ya. Nah, dari definisi dakwah yang sudah Kak Ai sampaikan, mungkin nih teman-teman yang ada di studio sudah mulai ada pertanyaan yang timbul yang ingin disampaikan, silakan. Kita memberi kesempatan untuk teman-teman bertanya. Ya, langsung berdiri saja. Silakan. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Afifah Irunisa dari Remaja Masjid Al-Jufri. Ya, baik, yang ingin saya tanyakan, bagaimana cara menyampaikan pesan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman? Baik, terima kasih. Oke, bagaimana menyampaikan pesan dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman? Kak Ai kan juga terjun di konten membuat dakwah itu dengan format video. Gimana tuh Kak Ai biar pesan dakwah ini tetap relevan dengan zaman sekarang? Oke, baik. Ini pertanyaan yang sangat bagus karena anak muda itu suka yang relevan. Ketika mereka relate, kalau bahasa anak muda itu sekarang relate, oh aku relate dengan konten ini maka aku ikuti dia, gitu kan. Nah, bagaimana cara kita untuk relevan? Yang pertama, kita sebagai pendakwah, sebagai mubalik, orang yang menyampaikan pesan-pesan dakwah, ini kemudian harus tahu siapa sebenarnya target pasar kita. Siapa yang kita tujukan untuk menyampaikan pesan-pesan dakwah kita. Karena berbeda antara kita menyampaikan misalnya di depan majelis taklim ibu-ibu dan cara kita menyampaikan ketika di depan anak-anak muda. Contoh yang paling sederhana misalnya kalau kita di depan majelis taklim misalnya dan audiensnya ibu-ibu atau bapak-bapak, ketika kita pakai fase yang cepat, terus kan cepat, kemudian ada nanti ibu-ibu pasti yang akan mengikuti bilang, nak coba pelan-pelan dong jelasinnya. Iya. Nah, berbeda dengan pemuda yang retention, yang perhatiannya itu cepat keganggu, fokusnya itu cepat keganggu. Kita nonton video TikTok aja, kalau misalnya kita lihat awalnya udah misalnya bumper dulu, pasti kita udah langsung skip. Iya. Nah, jadi berbeda antara kita menyampaikan ke pemuda dan menyampaikan ke misalnya kalangan-kalangan, misalnya ibu-ibu dan lain sebagainya. Yang pertama, kita harus mengenali pasar dakwah kita siapa, target dakwah kita siapa. Nah, kemudian yang kedua, untuk caranya relevan, kita bisa mengikuti tren-tren terkini, gitu kan. Coba kita datangkan satu contoh tren yang terkini, apa yang viral belakangan ini nih? Kalau lu punya uang, lu punya kuasa. Lu punya Teman-teman uang, tahu nggak itu lu trennya? punya kuasa. Ini tiap hari lewat di FYP kita. Entah itu, pokoknya tiap hari lewat FYP kita. Nah, cara kita mengendalikan tren ini, kalau di dalam teknik teknik sosial media itu dinamakan riding the wave. Jadi kita berselancar di tengah-tengah ombak yang besar. Kita berselancar di atasnya tapi tanpa kita tenggelam di dalam ombak itu. Kita bisa kemudian mengubah kata-kata dalam tren itu. Misalnya menurut gue nih ya, lu punya duit, lu punya kuasa, itu kan aslinya ya. Iya. Kita bisa ubah jadi, menurut gue nih ya, lu punya duit, itu punya yang maha kuasa. Sesimpel itu. Mungkin orang-orang akan meresponnya dengan ketawa atau dengan perasaan yang gembira, tapi kemudian sampai pesannya bahwa kita teringat kembali bahwa semua yang kita miliki di dunia ini milik Allah. Masya Allah. Simple tapi sampai. Masya Allah. Oke, semoga menjawab ya. Kemudian kita masih berikan satu lagi kesempatan buat teman-teman yang masih ingin bertanya, silakan. Ya, silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apa strategi yang efektif dalam menarik minat generasi muda untuk terlibat dalam dakwah di era modern? Terima kasih. Oke. Terlibat dalam Minat generasi muda. Karena kan mungkin kalau apalagi sosial media kan sangat berpengaruh. Mungkin dengan tren-tren kita jadi kayak, aduh,
dakwah tuh nggak ngetren kan. Kalau dakwah kayak yang ngetren tuh sekarang jokes yang lucu-lucu yang diangkat di media sosial atau yang joget-joget. Bukannya nggak baik atau buruk, tapi kan ya bukan dakwah yang menjadi tren itu. Nah gimana sih biar kita anak muda tertarik nih untuk dakwah tuh keren, aku pengen dakwah. Dakwah tuh keren, ini pertanyaan yang bagus juga, karena ini sering kali dialami para pemuda yang mau mulai dakwah, kemudian mereka merasa dakwah tuh nanti sepi penontonnya, dakwah nanti yang nggak bakal ada viewsnya. Mungkin teman-teman lihat tadi ada tayangan di awal sebelum masuk ke sesi kedua ini, itu aku bahas tentang indahnya bahasa Al-Quran, detailnya bahasa Al-Quran, membahas tentang rotasi tata surya kita ini di dalam Quran surah Yasin. Nah, dan itu alhamdulillah bisa mencapai 1 juta views. Masya Allah. Jadi ini mungkin alhamdulillah aku nggak expect itu bisa 1 juta juga, tapi semoga ini menjadi inspirasi dan juga dorongan untuk kita bahwa nggak semua konten yang jutaan views itu harus konten-konten yang joget-joget. Nggak semua konten yang jutaan itu konten-konten yang misalnya nggak ada manfaatnya, cukup menghibur aja. Maksudnya itu tidak mengapa, itu fine-fine aja. Tapi alangkah baiknya kita menggunakan sosial media untuk berdakwah gitu, menyampaikan pesan-pesan positif apapun itu. Misalnya kita punya keahlian dalam editing, kita share ke teman-teman informasi teknik editing, Adobe Premiere Pro dan lain-lain sebagainya. Kemudian bagaimana mendorong minat para pemuda itu, yang pertama kita harus sadari bahwa dakwah itu untuk semua orang. Dakwah itu bukan pekerjaan sehingga kita berpikir bahwa yang menyampaikan pesan-pesan Islam ini cukup ustadz-ustadz saja, yang menyampaikan pesan-pesan Islam ini cukup para dai saja di masjid-masjid dan lain sebagainya. Kita pahami bahwa dakwah itu kewajiban, bukan pekerjaan. Kewajiban. Nah ini sekaligus menjawab kekhawatiran yang sempat saya singgung di awal tadi, bahwa pernah nggak sih ketika kita pengen menyebarkan kebaikan tapi ragu, takut gitu kalau dicemooh kah atau dianggap wah apa sih ini orang gitu. Jadi ternyata bahwa dakwah itu adalah sebuah kewajiban, bukan cuma sekedar pilihan. Betul sekali. Luar biasa. Semoga menjawab ya. Dan kita mungkin bisa lanjut lagi ke pembahasan tema kita. Kalau tadi kita udah bahas dakwahnya, sekarang kita tarik lagi satu kata yang lainnya, itu cerdas. Dakwah cerdas. Apa sih dakwah cerdas? Dakwah cerdas. Dakwah cerdas itu adalah dakwah yang kita rencanakan, yang kita niatkan, yang kita atur sedemikian rupa agar bagaimana pesan kita itu bisa sampai kepada para penonton. Ada pernah Ustadz Numan Ali Khan, beliau berkata, kalau saja hal-hal yang sekedar menghibur atau bahkan hal-hal negatif di dalam internet itu bisa dikemas sedemikian rupa sehingga menarik masa para pemuda itu, sehingga mereka tertarik, mereka melihat ini sesuatu yang keren. Bagaimana kita yang sudah pasti menyampaikan pesan positif, yang kita sudah menyampaikan dakwah. Terkadang kita menyampaikan dakwah seadanya, terkadang kita menyampaikan dakwah yang penting sudah dikatakan, tapi kita kemudian tidak merencanakan itu akan seperti apa konten yang kita buat sehingga pesan ini sampai. Oke, sama seperti tadi yang sudah disinggung juga sebenarnya, bahwa kita harus mengenali siapa yang akan target dakwah kita. Kemudian juga di poin yang paling pertama sudah bahwa dakwah itu undangan. Jadi bagaimana cara kita mengemas undangan ini sebaik mungkin agar tiba ke orang yang kita pengen undang, dia tertarik dan dia buka undangannya, dia baca dan masuk ke hatinya. Masya Allah, luar biasa. Oke Kak Ai, kita lanjut. Masih ada yang tersisa nih, dakwah cerdas di era modern. Era modernnya gimana tuh? Era modern yang kita pahami saat ini tuh adalah era media sosial. Era di mana orang-orang tuh nggak bisa sehari pun lepas dengan HP, dengan media sosial. Coba kita tanya teman-teman di studio, seberapa banyak dari teman-teman yang bisa sehari aja nggak megang HP? Nah ini lagi megang HP nih. Jadi kita sebagai anak muda dan generasi kita di era ini susah sekali untuk terlepas dari sosial media. Jadi bisa disimpulkan kalau sosial media itu adalah bagian dari hidup kita. Dan alangkah baiknya ketika itu menjadi bagian dari dalam hidup kita, alangkah baiknya sosial media itu kita gunakan untuk dalam hal-hal kebaikan. Entah itu YouTube, Instagram,
TikTok, atau sekarang ada yang terbaru tuh Threads, Oh, saingannya iya. Twitter ya. Iya, banyak yang Iya. baru, tapi mohon maaf lagi kita harus tahan sabar ini sambil melatih kesabaran karena kita akan lanjut setelah yang satu ini. Jadi besok bawa lagi ke ibu guru. Tugas yang kemarin ada buat tidak? Jadi kita semua harus saling bersatu. Kamu pernah nggak sih ada di situasi mau ngomong sesuatu atau mau melakukan sesuatu, tiba-tiba muncul suara kecil di kepalamu, aduh lakuin nggak ya? Gimana kalau aku ditolak? Gimana kalau aku diketawain kalau aku ngomong ini? Kalau iya, aku punya tips buat kamu. Perkenalkan 5 second rule. Confident hack ini pertama kali dicetuskan oleh salah seorang TV host terkenal dari Amerika, Mel Robbins. Dia bahkan nulis satu buku menjelaskan tentang 5 second rule ini. Caranya adalah kalau kamu tahu mau melakukan sesuatu dan itu baik untukmu, hitung dari 5. 5, 4, 3, 2, 1. Dan lakukan apapun itu. Lakukan bodoh amat sama apapun yang akan terjadi. Kenapa 5 detik? Karena semakin lama kita menunggu, suara keraguan di kepala kita tuh semakin besar. Semakin banyak alasan untuk kita tidak melakukan apa yang akan kita lakukan. Padahal itu sesuatu yang baik. Padahal itu sesuatu yang benar. Semoga bermanfaat and follow for more. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita masih di Hasanah dengan tema yang luar biasa. Hari ini kita bahas adalah dakwah cerdas di era modern. Tentunya masih bersama teman-teman kita dari PMR Al-Jufri Malendeng yang masih setia dari tadi di sini, dan juga masih bersama narasumber kita Kak Ahmad Syahid Kokalo. Oke, tadi mungkin sudah, insya Allah sudah cukup jelas ya tentang pertanyaan itu. Iya. Ya. Jadi sekarang kita kan sudah ada lagi yang dibahas, tadi kita akan lempar kesempatan untuk teman-teman yang ada di sini yang pengen bertanya lagi, yang sudah ada. Apa nih? Bingung ya? Silakan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifai Lamusu dari Remaja Masjid Al-Jufri. Saya ingin bertanya, dari cerita kakak tadi selama membuat konten, apa yang menjadi tantangan terbesar dalam dakwah di sosial media? Oke. Kasih. Oke. Nah, tadi juga sebelum kita masuk kita sudah melihat ya bersama-sama, tadi ada video singkat yang itu video konten KAI Iya, juga kan yang betul. di-upload, itu juga pernah lewat loh soalnya. Oh, pernah FYP ya? Oke. Iya, itu juga pernah lewat. Nah, selama menjadi konten kreator tadi, apa tantangan terbesarnya KAI? Silahkan. Tantangan terbesar. Sebenarnya tantangan terbesar kita itu adalah tentang konsistensi. Hmm. Kadang kita butuh konsistensi untuk menyampaikan pesan itu. Nah, banyak faktor yang membuat kita tuh seringkali tidak konsisten. Salah satunya viewers ya. Walaupun viewers itu bukan tujuan utama kita. Tujuan utama kita adalah menyampaikan pesan. Tapi kan kita sebagai yang membuat konten akan terasa ada kesenangan tersendiri ketika itu banyak viewsnya dan menjadi motivasi kita sendiri. Kemudian faktor-faktor lain, dan itu cukup
menjadikan kita tuh agak sulit untuk konsisten. Jadi yang pertama, challenge yang terbesar ketika kita membuat konten tuh konsistensi. Nah, bagaimana kemudian kita mengatasi ini? Kita harus pahami bahwa viewers itu bukan tujuan kita, dan viewers itu adalah dampak seberapa baik kita membuat kontennya. Mengemas ya. Mengemas kontennya. Ketika konten itu kemudian diedit dengan dikemas dengan cara yang baik, dengan formula-formula yang tepat, sesuai dengan platform yang kita publikasikan, di mana kita mempublikasikan konten tersebut, dan konten itu kemudian dilihat banyak orang. Kita harus pahami bahwa konten atau apa? Ya tadi viewers itu kan bukan tujuan. Jadi niat kita adalah untuk menyampaikan dakwah, dan setelah dakwahnya kita sampaikan, maka itu semua tergantung bagaimana Allah yang memberikan hidayah. Kan kata Allah dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha." Sesungguhnya kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kamu cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang Maha mengetahui siapa yang Allah akan beri petunjuk. Siapa yang Allah kehendaki akan diberikan petunjuk. Jadi tugas kita hanya menyampaikan, selebihnya apakah pesan itu akan diterima dan juga diimplementasikan kepada diri para pendengar, itu kemudian adalah hak prerogatif Allah. Ya, bahkan dulu Rasulullah tidak mampu memberikan hidayah itu ke pamannya ya. Iya. Ya, karena memang hidayah itu ya di tangan Allah. Allah yang berhak untuk memberikan hidayah tadi. Betul. Jadi tantangan terbesarnya tadi adalah konsisten atau istiqomah. Memang istiqomah ini di dalam hal apapun selalu berat ya. Iya, karena terutama kalau di media sosial kan, kita misalnya posting satu, setelah itu kita nggak posting beberapa hari kemudian, itu nanti algoritma kemudian akan membaca, dan konten kita bisa jadi susah untuk dinaikkan lagi gitu. Jadi itu jangan kembali lagi di tadi bahwa viewers, penonton dan lain sebagainya itu bukan target utama, tapi target utama kita adalah mendakwahkan, yaitu mengundang orang itu dengan kemasan terbaik ya. Nah, kemudian masih ada nggak ini yang bertanya? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Reza dari Remaja Masjid Al-Jufri. Saya ingin menanyakan, setelah membuat konten, kira-kira apa yang menjadi parameter bahwa dakwah kita itu tersampaikan? Terima kasih. Parameter atau tolak ukur dakwah kita ini sampai nggak sih ke pendengar kita, ke target dakwah kita? Gimana tuh Kai? Ada nggak? Baik, jadi tolak ukur dakwah kita itu atau pesan kita itu sampai kepada penonton tidak selamanya kita lihat dalam views. Ada kadang mungkin viewsnya sedikit, tapi setelah kita lihat komen, alhamdulillah konten ini bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari gitu. Jadi tidak selamanya lewat views, kita bisa lihat misalnya bagaimana respon dan bagaimana konten itu kemudian punya impact ke orang lain. Nah, jadi itu sebenarnya parameter dakwah kita itu berjalan dengan baik atau tidak. Karena kan kita kembali ke definisi tadi, kita ditugaskan untuk menyampaikan saja. Kita ditugaskan untuk mengajak ke jalan Allah. Ud'u ila sabili rabbik bil hikmah. Selama kita sudah menyampaikannya dengan baik, dengan semaksimal mungkin, menurut saya itu dakwanya telah berhasil. Setidaknya kita sudah menyampaikan dengan maksimal. Jadi parameternya ya lagi-lagi bukan justru apakah orang itu dapat hidayah atau tidak ya. Karena lagi-lagi hidayah itu adalah haknya Allah, hak penuhnya Allah. Jadi tugas kita sebagai pendakwah, sebagai orang yang menyampaikan pesan itu hanya menyampaikan pesan itu dengan baik. Nah, masih ada yang bertanya? Saya dulu yang bertanya. Nah, Kak Ai, saya nih masih agak penasaran ya. Kalau kan tadi dakwah itu bukan pilihan, tapi adalah kewajiban. Tapi kan kita sebagai anak muda yang masih belajar, masih banyak salah, kadang kan merasa belum pantas nih. Apakah gimana itu menjadi sebuah kewajiban ketika kita saja masih tahu ilmu kita tuh sangat kurang gitu? Gimana itu Kak Ai?
Itu makanya kemudian dakwah itu dibagi menjadi 3 level. Nah, ada 3 level. Yang pertama tuh mubaligh. Mubaligh ini adalah orang-orang yang cuman menyampaikan pesan-pesan dari gurunda mereka. Pesan-pesan yang disampaikan misalnya yang mereka dapatkan di majelis taklim atau di pengajian-pengajian, konten-konten di sosial media. Jadi kita men-share konten-konten dakwah di sosial media adalah itu termasuk dalam bagian dakwah. Oh, itu dakwah juga, bernilai dakwah ya. Bernilai dakwah. Ini level yang paling mendasar, mubaligh ini. Mubaligh kan secara bahasa itu seorang yang menyampaikan kan. Nah, jadi dia cuman menyampaikan sesuai dengan kata-kata apa yang disampaikan ustadznya, kemudian disebarkan melalui dalam konteks ini melalui sosial media. Kemudian level yang kedua itu dai. Dai itu adalah mereka orang-orang yang dibekali ilmu, mereka mempelajari ilmu-ilmu tertentu, kemudian mereka mendakwahkan itu, entah itu di mimbar-mimbar masjid atau di acara-acara seminar contohnya. Dan seringkali kita temui dai itu analoginya seperti ini. Misalnya kita mau membersihkan kotoran nih. Misalnya kita mau bersih-bersih sampah. Nah, dai itu adalah orang yang membersihkan sampah. Apakah ketika dia membersihkan sampah itu dia tetap bersih? Nah, tentunya dia akan ikut kotor juga. Nah, itulah kemudian dakwah itu kayak apa ya? Yang terjun langsung. Yang mereka itu terkadang kita lihat mereka membaur. Maka kemudian jangan heran kita lihat misalnya Habib Ja'far ya, Habib Hussein Ja'far, kemudian dengan dakwah style anak mudanya sampai kemudian beliau membentuk komunitas yang dinamakan Pemuda Tersesat. Atau misalnya contoh lainnya Gus Miftah misalnya, beliau berdakwah di lokalisasi. Apakah ketika masuk lokalisasi beliau tidak melihat aurat para wanita itu di sana? Beliau melihat, tapi kemudian dengan ilmu yang beliau pegang, ini dijadikan niat untuk ke sana dakwah. Karena tidak mungkin kita masuk ingin berdakwah ke lokalisasi tapi kita masuk dengan gaya aduh aurat kan jadinya agak gimana gitu ya. Jadi dai itu orang yang terjun langsung, mereka yang membersihkan kotoran secara tidak langsung. Terkadang mereka juga terkena cipratan-cipratan kotoran itu. Kemudian level yang ketiga adalah ulama. Mereka ulama ini the whole different level ya. Jadi mereka level yang paling tinggi. Mereka para ulama, alim ulama yang dijelaskan dalam hadis Nabi warathatul anbiya. Mereka adalah pewaris para nabi yang mereka dengan ilmunya menyampaikan itu kemudian dengan secara murni. Ulama ini kemudian akan terbagi menjadi beberapa ulama. Ada ulama yang fokus ke ilmu tauhid misalnya. Ada ulama yang fokus ke ilmu fikih misalnya, atau ke ilmu tafsir dan lain-lain sebagainya. Mungkin seperti itu. Jadi justru ada 3 dan yang di level pertama itu tadi ada apa? Mubaligh ya. Mubaligh. Jadi ternyata dakwah itu mungkin kalau selama ini kita mempersepsikan dakwah itu kita tuh harus ilmunya banyak dulu baru kita bisa menyampaikan kebaikan. Justru ternyata ada level dakwah yang walaupun sekedar nge-share, sekedar repost reels mungkin yang kita lihat, wah Ustadz Abdul Somad nih repost bagus nih repost, itu udah bernilai bagian dakwah. dari dakwah, betul. Jadi justru ternyata dakwah bukan tunggu nanti kita harus ke Al-Azhar dulu gitu menimba ilmu dan lain sebagainya. Tapi mulai dari nge-share hal-hal yang baik itu sudah termasuk dakwah. Dan insya Allah kita semua di sini bisa menjadi mubaligh atau bahkan lebih-lebihnya menjadi seorang dai. Dan teman-teman sampai sini dulu karena masih ada yang satu ini lagi. Indonesia. Negeri indah dengan ribuan jajaran nusanya. Lukisan alam laksana jamrut para dewa. Sabang adalah jendela pembukanya. Dan Merauke adalah batas timur dalam bentangan garis khatulistiwa.
selalu kami jaga pada setiap langkah dan degup jantung yang tak pernah berhenti. Untukmu Indonesia, kami persembahkan jiwa raga ini. Ini tips buat kamu yang kepengen glowing, gratis, khusus hari ini. Step pertama, ambil wudhu. Step kedua, baca surat ini. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Soalnya Nabi pernah bilang, man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jum'ah, adha'a lahu minan nuri ma bainahu wa bainal jum'atain. Barang siapa yang membaca surat al-kahfi di hari Jumat, niscaya memancarlah cahaya baginya sejak ia membacanya sampai pada Jumat berikutnya. Gimana, keren kan? Ini baru satu dari banyaknya keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Yuk, baca Al-Kahfi. Pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita masih di Hasanah dengan tema dakwah cerdas di era modern. Nah, tadi pembahasan kita sudah lebih jauh dan lebih menarik, tapi lagi-lagi mungkin teman-teman ini sudah ada yang sepertinya ada yang ingin bertanya ini. Iya, silakan. Oh, oke. Yang di depan ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aira Mezauna Husain dari Remaja Masjid Al-Jufri. Saya ingin bertanya, dakwah itu menyampaikan ilmu. Nah, kita sebagai generasi muda yang masih dalam proses belajar terkadang merasa belum pantas untuk berdakwah. Bagaimana cara kita mengatasinya? Oke. Ini bagaimana cara untuk mengatasi itu? Mungkin sudah sempat tadi di-mention, tapi mungkin bisa nih lebih digali lagi gimana sih biar kita menghilangkan rasa insecure, menghilangkan rasa nggak pantas itu dalam diri kita sebagai seorang pemuda. Kembali lagi kita harus memahami bahwa dakwah itu adalah kewajiban. Itu tuh perintah agama. Jadi kita ini sebenarnya hal yang sering kali dirasakan para pemuda termasuk saya ketika waktu awal-awal memulai. Ada sempat overthinking tentang ini gitu. Kita kan masih pemuda dan masih belum punya cukup ilmu yang disampaikan. Tapi kemudian setelah kita pelajari yang kita kembalikan tadi di 3 level dakwah itu, ternyata kita bisa mulai kemudian dalam level mubaligh ini. Jadi kita sekedar men-share aja konten-konten di sosial media, maka itu termasuk dalam dakwah. Seperti itu. Jadi lagi-lagi ya, kalau belum bisa menjadi dai, minimal kita menjalankan kewajiban kita sebagai seorang mubaligh tadi. Alangkah baiknya kalau kemudian kita bisa mempelajari ilmu, bisa mendalami agama sehingga yang kita sampaikan kemudian bisa lebih baik lagi gitu. Oke, lebih mendalam dan lebih mendetail. Oke, luar biasa. Semoga menjawab ya, Kak. Oke. Selanjutnya nih Kak, tadi saya ngeh di sesi kita yang sebelumnya ada kata formula yang tepat. Nah, formula. Tapi saya juga sering dengar ini sih, formula biar FYP. Teman-teman pernah dengar nggak? Ada 3 tips biar video kalian FYP. Nah, itu apa nih? Kalau dari formula KAI yang sudah sempat ada 1 video atau 2 video mungkin yang saya lihat sudah tembus 1 juta view juga. Kalau saya lihat di Instagram itu followersnya sudah 29.000 dan masih terus bertambah. Formulanya apa? Bisa di-spill dong. Formula FYP ini diibaratkan seperti resep rahasia Krabby Patty ya. Oke. Jadi seringkali kita penasaran dengan formula FYP ini. Nah, mungkin sebenarnya ada banyak teknik-tekniknya, tapi kita coba akan sampaikan beberapa di sini. Yang pertama itu namanya hook. Apa hook tuh itu kan kail yang menggait. Oke. Konteksnya adalah kita sebagai anak muda yang addicted dengan scrolling sosial media itu retentionnya sangat singkat, retention time. Retention itu waktu kita mempertahankan antara viewer menonton video kita. Nah, selalu saya menyampaikan ini dengan analogi lautan konten. Lautan konten. Nah, boleh. Jadi kalau kita bisa analogikan
platform atau media sosial itu kita ibaratkan sebagai lautan. Nah, di dalam lautan ini ada kemudian beragam macam ikan. Dari ikan paus, ikan pari, ikan Nemo. Jadi ada beragam audiens yang kita hadapi. Dan kita sebagai konten kreator adalah orang yang memegang kail pancing. Orang yang memegang kail pancing. Oke. Nah, di antara semua kail pancing yang tersebar, di antara semua ribuan konten yang terupload setiap harinya, kita harus mengemas konten kita agar hooknya bagus. Apa itu hook? Hook adalah kata atau kalimat atau bagian 2 detik pertama dari awal video. Umpannya ya? Umpan. Umpannya harus. Jadi kita harus, misalnya kita ambil salah satu contoh di video saya yang tadi yang ditayangkan. Ya, ini cara glowing khusus hari ini. Ini cara untuk teman-teman bisa glowing khusus hari ini. Nah, di dalam konteks itu kan sebenarnya kita menyampaikan tentang keutamaan membaca surat Al-Kahfi, yang mana salah satunya adalah kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memancar cahaya di antara Jumat yang dia membaca Al-Kahfi sampai pada Jumat berikutnya. Nah, kita kemudian dengan jiwa-jiwa kreativitas kita dan imajinasi kita bisa mengemas itu. Nah, kemudian ada kemudian caranya visual hook. Nah, saya kan misalnya yang menjadi ciri khas salah satunya memulai konten dengan menaruh HP. Itu sebenarnya ada meaning di belakangnya. Jadi menaruh HP sambil bicara itu seakan-akan memberi kesan ke penonton ini sesuatu yang penting dan aku harus sampaikan secepat-cepatnya gitu. Jadi penonton jadi nunggu juga. Ini ngapain nih? HP-nya goyang. Nah, terus kita hindari konten-konten ini kalau kita bicara konteksnya short video format ya, di TikTok misalnya, di IG Reels dan lain-lain sebagainya. Kita harus hindari konten yang ada bumpernya atau konten yang dimulai, misalnya kita mau konten dakwah bagus dan memang salah satu adab dakwah tuh ketika dimulai dengan memuji Allah, muqaddimah, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Misalnya kita memulai konten dakwah nih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Alhamdulillahirabbil alamin. Penonton udah langsung skip. Karena mereka nunggu. Akhirnya memang ini hal yang baik dilakukan, tapi tidak ketika kita terapkan dalam konteks video reels dan video short format seperti itu. Apalagi video reels kan batas waktunya ya paling 15 detik sampai semenit. Kalau kita pakai muqaddimah dulu sudah 30 detik habis, ini orang jadi langsung skip. Kita kembali ke prinsip tadi dengan sampaikan dengan cara yang simple, singkat dan sampai. Singkat dan sampai. Dan 3S, simple, singkat, sampai. Ya, hafal. Mari kita hafal bersama 3S. Simple, singkat, dan sampai. Jadi ya sebenarnya balik lagi ke poin pertama, bagaimana kita mengenal mengenal target pasar kita, target dakwah kita. Karena kan kalau misalnya target dakwahnya kalau kayak KAI kan di reels, anak-anak muda. Anak-anak muda, maka target dakwah sebenarnya kita bisa lihat lewat insight ya. Kalau misalnya di dalam aplikasi sosial media dan kemudian kita membuat akun kita menjadi akun kreator misalnya atau akun bisnis, kita bisa melihat ada fitur insight. Di situ kita akan dapat data-data umur berapa sampai umur berapa audiens yang banyak, masih mayoritas dari audiens kita dan mereka tinggal di mana. Jadi dari data-data itu kemudian kita bisa gunakan untuk referensi seperti apa konten kita ini akan dikemas. Biar relevan juga ya sama mereka. Misalnya kalau yang umur-umur Gen Z, kita bisa pakai format yang kayak tadi, yang cepet, yang punya hook bagus, yang hooknya cuma 2 detik, biar mereka nggak langsung narik nih. Langsung cara menarik glowing nih. Kan tadi cara glowing. Pengen glowing, kita nanti coba ya tips itu besok ya, hari Jumat. Baca surah Al-Kahfi. Nanti kita baca surah Al-Kahfi bersama. Nah, kemudian KAI cuma itu aja, nggak ada tips lain mungkin ya setelahnya formula-formula berikutnya bisa hubungi nomor di bawah ini. Enggak ya? Enggak dong, enggak. Mungkin masih bisa share nih apa? Yang lainnya adalah waktu post. Waktu post ada juga ya? Timing ketika kita Algoritma post ya? itu salah satu yang berpengaruh. Jadi kita post di waktu-waktu yang orang banyak menggunakan sosial media. Kita kan nggak mungkin post ketika di saat orang-orang tidur gitu. Iya. Misalnya kita bikin konten udah capek-capek seharian, kita postnya di jam 2 malam. Mungkin ada yang nonton tapi orang-orang yang sholat tahajud. Jadi kita harus mempertimbangkan kapan waktu yang tepat untuk kita ngepost. Nah, kebetulan lagi di fitur Insight Instagram atau misalnya di aplikasi-aplikasi TikTok itu misalnya, kita bisa lihat
waktu orang paling banyak menggunakan aplikasi ya. Betul. Oke. Jadi itu bisa kita jadikan referensi. Oh kapan nih kira-kira kita bisa upload. Memang kembali lagi views bukan tujuan, tapi alangkah baiknya kita maksimalkan usaha kita maksimalkan ikhtiar kita untuk pesan dakwah ini bisa tersampaikan ke lebih banyak orang lagi. Oke, Masya Allah, kita sudah dapat formula dan sepertinya formula ini bukan cuma bisa diaplikasikan di format dakwah ya, tapi apapun minat dan bakat teman-teman, apapun minat dan bakat pemirsa semua yang ada di rumah bisa menggunakan formula tadi untuk membuat konten biar relevan sama zaman sekarang. Dan sayang sekali ini kita sudah berada di penghujung ternyata. Kita harus berpisah, tapi mungkin sebelum kita berpisah dengan teman-teman yang ada di studio dan pemirsa yang ada di rumah, ada sepatah dua katanya, kata-kata terakhirnya. Kata-kata terakhirnya. Kok agak sedih ya? Nah, yang pertama adalah kita harus paham bahwa sosial media itu cuman alat. Kita tidak bisa menghukuminya haram atau halal. Kita bisa hukuminya haram ketika kita menggunakannya dalam hal keburukan, misalnya untuk tebar prank-prank yang kemudian bisa merugikan orang banyak gitu. Dan bisa kita katakan halal ketika kita menyampaikan kebaikan atau hal-hal positif di dalamnya. Tidak sebatas dakwah agama saja, mungkin bisa dalam tips-tips memasak, tutorial masak gitu kan, atau hal-hal yang lain sebagainya. Nah, jadi kita harus melawan stigma-stigma negatif tentang sosial media. Karena ketika kita berpikiran seperti itu, oh sosial media ini cuman tempat konten-konten negatif, tempat orang-orang joget-joget aja gitu. Nah, ketika kita meninggalkan itu, maka yang jadi pertanyaan, kalau bukan kita yang memberikan kontribusi positif untuk mengimbangi konten-konten di sosial media, siapa lagi? Dan kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu. Jadi stop complaining, do something. Stop complaining, do something. Stop complain dan lakukan sesuatu. Kita harus punya tergerak sebagai anak-anak muda yang dengan segudang kreativitas yang kita miliki, berkontenlah di sosial media dan isi sosial media itu dengan sebagai ladang dakwah kita menyebar kebaikan sebanyak-banyaknya. Dan mungkin kalau bisa sedikit menambahkan ya, gimana tadi pertanyaan-pertanyaan yang gimana mulainya dan lain sebagainya, sebenarnya sesingkat dan sesimpel bahwa mulai aja dulu, nggak perlu nunggu sempurna, nggak harus langsung sempurna karena kita makhluk yang nggak sempurna, biar Allah yang sempurnakan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Saya Jihan Nabila Kokalo pamit undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.